Tiba-tiba turunlah dari tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bergantung kepada Engkau untuk kami boleh merenungkan dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan melalui Kisah Rasul pasal 2 ini. Kami menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menuliskan semua ini. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang paling mampu untuk menerjemahkan, memberi pengertian kepada kami tentang apa yang sebenarnya menjadi pikiran dan hati Tuhan melalui ayat-ayat ini. Kiranya Tuhan pakai sarana yang lemah ini, hamba-Mu yang terbatas, yang juga tidak luput dari kesalahan. Kiranya segala kelemahan dan kesalahannya sebagai manusia tidak menjadi suatu penghalang bagi Tuhan untuk boleh berbicara kepada siapapun Tuhan ingin berbicara di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca satu ayat yang sebetulnya satu ayat lagi banyak banget ayatnya sebenarnya, satu perikop ya yang sebenarnya banyak sudah cukup terkenal sebetulnya, dan mungkin juga Bapak Ibu bukan baru sekali ini mungkin ya pastinya mendengar khotbah yang berhubungan dengan Pentakosta. Kita sendiri sebenarnya merayakan Pentakosta itu adalah kemarin tanggal 19 Mei ya. Jadi ini udah pas sebulan yang lalu. Ya exactly sebulan yang lalu. Ini 19 Juni, waktu itu 19 Mei ya. Tapi ya tidak jadi masalah ya karena kita juga tetap perlu merenungkan hal-hal seperti ini meskipun mungkin secara timing udah nggak terlalu tepat, tapi saya pikir kebenaran firman Tuhan itu sebetulnya ya sendiri sebenarnya itu diambil dari bahasa Yunani Bapak Ibu ya, Pentekostes ya, Pentekostes yang baru Bapak Ibu. Jadi memang banyak hal-hal dalam perjanjian baru yang orang mungkin menduga atau menyangka ini hal yang baru nih ada di depan, wah nanti akan datang begini. Padahal ternyata kalau kita dalamin Wahyu itu banyak sekali, kita baca kitab Wahyu itu kita nggak kaget-kaget karena banyak berangkat dari perjanjian lama. Nah ini juga sama, Pentecost tes ini dalam bahasa Yunani juga sebetulnya ada akarnya di dalam perjanjian lama. Di mana itu? Yaitu misalnya dalam Imamat 23, ya kita boleh sambil buka. Biasanya contoh Henry suka tampilin nih, Imamat 23, ayat 12 sampai 16. Coba kalau mau ditampilin boleh ya, biar bisa baca bareng-bareng. Imamat 23 ayat 12 sampai 16. Jadi di sini katakan ya, saya bacakan ya. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari seperempat hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya
bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya. Jadi lihat ya, ada konsep-konsep hari ke-50 dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu konsep yang baru bahwa mentang-mentang ini bicara tentang Pentakosta, Roh Kudus kayaknya jarang dibicarakan di apa namanya di Perjanjian Lama, jarang ya, bukannya nggak ada. Tapi ternyata udah ada kok konsep-konsep seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita semua sama-sama sudah tahu ya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus itu mati disalibkan pada hari Jumat ya. Karena kita tahu sehari berikutnya adalah sudah masuk hari Sabat ya. Hari Sabat itu kan sebenarnya Bapak Ibu di dalam Alkitab itu sebetulnya jatuhnya pada hari Sabtu memang Bapak Ibu ya, bukannya hari Minggu sebenarnya. Jadi kita kalau hari ini beribadah pada hari Minggu ya, orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu itu bukan karena kita mengikuti sabatnya Yahudi, tapi kita mengikuti sabatnya Kristus karena Kristus bangkit pada hari Minggu Bapak Ibu ya. Jadi dan kalau kita hitung di sini ya, Tuhan Yesus wafat hari Jumat, bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari pertama sebenarnya Bapak Ibu ya. Hari Sabtu itulah hari ketujuh atau hari Sabat. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Bapak Ibu masih ingat hari pertama penciptaan apa? Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Itu hari pertama. Maka saya lihat ada satu korelasi ya, bahwa ketika Allah menciptakan terang, maka pada hari pertama itu juga bangkitlah sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan secara unik juga pada hari pertama ini datanglah Roh Kudus. Roh Kudus juga datangnya sama-sama hari Minggu juga. Jadi hari pertama itu adalah hari yang penuh dengan terang gitu. Penciptaan terang pada hari pertama. Kristus sang terang bangkit juga pada hari pertama, dan Roh Kudus juga turun juga pada hari pertama. Dan Roh Kudus waktu turun itu pekerjaannya dia adalah memberikan penyataan sehingga manusia menjadi terang. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku gitu kan ya. Sehingga kita jadi bisa mengerti firman Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi kita di sini korelasi atau keterkaitan antara terang dengan Kristus dan dengan Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, maka hari ketujuh berikutnya itu adalah Sabat yang pertama setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu tinggal hitung aja Sabat yang pertama itu tanggal berapa, lalu dikali 7. Karena kan di sini dikatakan ada 7 minggu. 7 kali 7 kan 49 ya, 7 kali 7 49, maka hari sesudah Sabat itu adalah hari ke-50, itu adalah hari Pentekostes ini. Ya, maka itu sebabnya kenapa hari kebangkitan Kristus dengan hari turunnya Roh Kudus itu jatuh pada hari yang sama, yaitu hari Minggu atau hari pertama dalam penciptaan. Itu hari di mana Tuhan Allah berkata, jadilah terang, dan terang itu pun jadi ya. Jadi kita di sini betapa ada satu korelasi yang indah ya tentang hubungan antara Kristus, Roh Kudus, dan terang itu semua terjadi di hari yang sama, yaitu hari hari Minggu yang kita kenal sekarang ini. Ya, memang zaman dulu orang nggak menyebut itu sebagai hari Minggu gitu ya, tapi kita tahu bahwa itu adalah sekarang ini hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, jadi kalau kita di sini bagaimana dengan di zaman Perjanjian Lama ya? Di zaman Perjanjian Lama tadi kan kita sudah sempat lihat ada satu konsep tentang hari sesudah Sabat, ada genap 7 minggu dan sebagainya. Nah, coba kita baca Ulangan 16 ayat 16 ya, Ulangan 16 ayat 16 ya, Ulangan Deuteronomi 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhanmu, menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Nah, jadi ternyata ada 3 hari raya dirayakan oleh orang Yahudi ya, 3 hari raya penting, yaitu hari raya roti tidak beragi. Nah, ini adalah hari raya 7 minggu. Nah, ini dia sebetulnya. Nah, inilah kalau kita mau tahu istilah Pentekostes di dalam bahasa Ibrani. Pentekostes kan Yunani ya, sedangkan di Perjanjian Lama itu kan pakai bahasa Ibrani. Nah, hari raya 7 minggu inilah yang disebut hari raya Hasyavuot ya, Hasyavuot. Nah, ini sama nih. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya di Perjanjian Lama orang-orang Yahudi itu memahami apa sih Pentakosta ini apa gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa, kita kan mau cari padanannya apa sih kata Pentekostes ini di Perjanjian Lama apa ya. Nah, ternyata kita ketemu ini hari raya 7 minggu ya, yaitu hari raya Hasyavuot.
Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu di hari raya Hasyafaut itu, ya. Nah, ternyata di dalam hari raya Hasyafaut itu ada dua hal yang dilakukan oleh orang Israel pada hari raya Hasyafaut. Yang pertama adalah mereka memperingati turunnya Taurat, Bapak Ibu, ya, turunnya Taurat. Ya, memang betul sih. Saya udah coba waktu saya bawain ini nih, saya persiapannya itu saya coba cari. Memang kita nggak bisa memastikan apakah turun Tauratnya itu waktu Musa menerima Taurat Tuhan itu betul-betul jatuh pada hari Minggu, tapi setidaknya bagi orang Yahudi sendiri mereka memahaminya itu juga pada hari Hasyavuot itu, sehingga apa namanya, pada hari Hasyavuot ini mereka memperingati turunnya Taurat, mereka menyanyikan Mazmur 67 dan membaca kitab Rut. Lalu yang kedua adalah mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu tuh diatur di dalam Imamat 23 ayat 16. Jadi Bapak Ibu, ini kita ngomongin apa Kisah Rasul 2, tapi banyak ngelihat ke belakang dulu, ke imamat-imamat dulu gitu, supaya nanti kita bisa lihat maknanya atau korelasinya yang penting gitu. Sehingga ada apa sih di balik Pentakosta ini gitu ya. Nah, Imamat 23 ayat 16 ya. Imamat 23 ayat 16 ini dikatakan bahwa kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, ya. Korban sajian yang baru kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 16. Pertanyaannya adalah, apa itu korban sajian yang baru? Ya kan? Jadi kayak satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya coba teliti lagi. Ternyata ini membawa saya kepada pengertian di dalam Keluaran 34 ayat 22. Ya, Bapak Ibu mungkin awal-awal ini agak pusing-pusing dikit ya. Tapi nanti saya coba rangkum semuanya itu ya. Ikutin aja dulu. Keluaran 34 ayat 22 ya. Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Nah, Bapak Ibu coba, apa itu ya buah bungaran? Ya udah ketemu belum tadi? Eh, Keluaran 34 ayat 22. Oh, ini ya masih baru ayat berapa tuh? Nah, ya. Ayat 7 minggu ada buah bungaran, Bapak Ibu. Saya waktu baca ini kelengar-kelengar juga, Bapak Ibu. Saya kayaknya umur udah 54 tinggal di Indonesia. Tapi sampai hari ini saya kagak tahu buah bungaran itu apa gitu. Coba ada yang tahu nggak apa itu buah bungaran? Itu coba pergi ke pasar cari tanya, Bang, Bang mau beli buah bungaran. Abangnya juga bingung, apaan Pak buah bungaran? Kita bilang, gue juga nggak tahu, baca di Alkitab ada buah bungaran, apa itu? Saya pusing juga loh, apa maksudnya gitu kan? Lalu akhirnya udah, ya tentu sebelum saya beralih ke bahasa Ibrani, saya biasa stepnya selalu saya cek bahasa Inggris dulu. Ternyata baca bahasa Inggrisnya aja udah langsung ngerti Bapak Ibu, jadi nggak usah cek-cek jauh-jauh sampai ke bahasa Ibrani. Ternyata dalam bahasa Inggris itu kata-kata yang diterjemahkan menjadi buah bungaran itu adalah the the first fruit of wheat harvest. Kedengeran nggak? The first fruit of wheat harvest. Wheat harvest itu kan berarti panen gandum. The first fruit itu berarti apa? Buah pertamanya gitu. Jadi hasil pertama dari panen gandum. Udah itu aja sebenarnya Bapak Ibu. Cuma entah kenapa saya juga kurang ngerti kenapa diterjemahin jadi buah bungaran, yang bikin bingung gitu ya. Tapi oke ya, kita balik lagi ke situ ya. Jadi ternyata di hari Hasyavuot itu, atau yang dipadankan sekarang ini pada hari ke-50 atau Pentekostes ini ya, ternyata orang-orang itu mereka selain memperingati turunnya Taurat, mereka juga mempersembahkan hasil yang terbaik kepada Tuhan, the first fruit of wheat harvest. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi pada hari ke-50 itu orang Israel menghadap Tuhan sambil memberikan hasil pertama dari panen gandum, yang yaitu mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita cerna dari semua ini? Coba kita balik lagi tadi ke Imamat yang pertama kali kita baca tuh ya, Imamat 23 ayat 12 sampai 16. Kita lihat bahwa Imamat 23 ayat 12 sampai 16 itu kita bicara tentang kamu harus mempersembahkan seekor domba. Lalu di ayat ke-15 atau di ayat ke-16, kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru. Ya, jadi Tuhan meminta umat Israel mempersembahkan domba yang tidak bercacat, lalu mempersembahkan korban sajian yang baru. Luar biasanya dalam perjanjian baru adalah, ini kan perjanjian lama ya, di perjanjian baru ternyata yang melakukan itu justru adalah Allah sendiri. Ketika dikatakan mempersembahkan apa namanya domba yang tidak bercacat, maka siapakah domba itu? Dia adalah Kristus. Itu betul-betul domba yang sempurna, dan uniknya adalah ketika dikatakan memberikan persembahan apa namanya tadi yang terbaik pada Tuhan, maka yang mempersembahkan itu adalah siapa?
Yang mempersembahkan adalah Roh Kudus, dan yang dipersembahkan adalah apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi ternyata pengertiannya setelah masuk ke dalam perjanjian baru dilakukan oleh Allah Tritunggal sendiri gitu loh. Jadi walaupun dalam perjanjian lama Tuhan menyuruh atau memerintahkan bangsa Israel mempersembahkan domba yang tidak bercacat, memberikan persembahan yang terbaik gitu ya, dari the first fruit of wheat harvest tadi. Tapi ternyata aplikasinya atau pewujudannya di dalam perjanjian baru itu justru semua itu malah dikerjakan oleh Allah sendiri, karena hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik, hanya Allah yang bisa memberikan persembahan yang sempurna, yaitu ketika mempersembahkan domba itu ternyata wujud nyatanya adalah persembahan Kristus, dan Kristus bukan mempersembahkan darah domba, tapi dia mempersembahkan darahnya sendiri. Dan ketika bicara tentang memberikan persembahan yang terbaik, ya the first fruit of the wheat harvest itu, ternyata ketika kita masuk ke dalam Pantekosta, dalam Kisah Rasul pasal 2, itu ternyata adalah bicara tentang Roh Kudus yang bekerja, yang mempersembahkan jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setelah ini kan Pak Petrus berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Itu bukan sesuatu yang kebetulan atau asal-asalan, tapi itu sesuatu yang by design. 3.000 itu angka yang bagus banget. Angka 3 yaitu angkanya Tuhan, dan 3.000 itu kan berarti berapa? 10 kali 10 kali 10. 10 kali 3 dan kali 3 lagi. 3 kali 10 kali 10 kali 10. 10 angka completeness. 3 adalah angka divine, ya, divine number. Jadi suatu gambaran dari suatu completeness bahwa persembahan Roh Kudus ini adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang lengkap. Ini adalah satu simbolisasi. Maka tadi saya bilang di awal, inilah berdirinya gereja, ya, berdirinya gereja Tuhan. Satu persembahan yang sempurna. Ya memang Petrus dipakai sebagai alat, ya. Tentu kita nggak bisa bilang bahwa wah, pelayanan Petrus ini memang luar biasa, ya, beda sama pelayanan Stefanus. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, Stefanus khotbah batu-batu melayang, palanya bocor, akhirnya dia mati. Kasihan banget. Bukan itu sebenarnya. Kita bukan lagi membandingkan Petrus sama Stefanus, tapi kita lagi bicara ini pekerjaan Allah yang luar biasa, mempersembahkan jiwa-jiwa yang sampai 3.000, ya. Angka 3.000 itu juga bukan sembarangan, Bapak Ibu, ya kan? Bukannya misalnya kenapa ya 3.000 ya? Lu yakin 3.000? Jangan-jangan sebenarnya cuma 2.965 misalnya gitu ya. Bukan itu. Jadi itu kita bicara tentang completeness. 3 adalah divine number, 10, 10, 10. 10 adalah completeness, dan 10 kali 3 itu juga artinya juga merupakan lambang satu kelengkapan. Jadi kita di sini betapa pekerjaan Tuhan itu akhirnya dikomplitkan atau diselesaikan bukan oleh kita, ya, kita nggak sanggup, tapi ya Tuhan juga bukan berarti tidak menghargai kesetiaan. Tuhan tentu ingin waktu Dia memerintahkan sesuatu, kita juga berusaha melakukan yang terbaik, kita berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kita juga jangan pikir bahwa setelah kita memberikan yang terbaik itu kita pikir pemberian kita adalah yang terbaik. Tidak, karena tetap pemberian yang terbaik itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Anak domba itu adalah bukan domba-domba yang kita persembahkan atau orang Israel persembahkan, tapi domba yang Tuhan sendiri persembahkan, yaitu Kristus. Dan waktu kita mempersembahkan atau orang Israel mempersembahkan the first fruit tadi, juga ternyata itu memang setia. Oke, Tuhan suka dengan kesetiaan, tapi ada yang lebih sempurna, yaitu pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan kita lihat di sini ya bahwa betapa begitu besar arti pentingnya ketika Roh Kudus itu turun, itu menggenapkan apa yang sudah diceritakan di dalam atau diperintahkan di dalam imamat, ya. Maka kita bersyukur ya waktu Tuhan Yesus lahir di dunia ini, Dia mati, bangkit, naik ke surga, semua itu Dia kerjakan untuk kita. Dan waktu Tuhan Yesus mau pergi juga, saya mau kutip Yohanes 16 ayat 7, Bapak Ibu, boleh dibuka juga Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaannya adalah, kenapa lebih berguna Tuhan Yesus? Ya, kenapa Tuhan Yesus lebih berguna kalau dia pergi? Kenapa lebih berguna kalau penghibur itu datang? Kenapa sih nggak Tuhan Yesus stay aja di sini? Nggak apa-apa deh, nggak usah pakai penghibur, misalnya begitu ya. Kenapa sih mesti ada seperti itu? Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus adalah roh. Dia adalah sang firman. Lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia adalah firman yang menjadi daging atau yang menjadi manusia. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus akhirnya naik lagi ke surga, itu dia tetap adalah Allah yang menjadi manusia loh, Bapak Ibu. Ya. Itu paling tidak pandangan reform adalah seperti itu. Kalau kita ingin memahami bagaimana teologi reform atau teologi Calvin begitu ya, memahami
Apakah Kristus itu saat ini tubuhnya ada di mana? Jawaban itu adalah tubuh Tuhan Yesus saat ini adalah ada di surga. Karena dia waktu naik, dia pergi, dia naik dalam kapasitas sebagai manusia dengan secara utuh. Ada roh dan ada tubuh. Dia pergi ke sana gitu ya dengan tubuhnya. Jadi dalam artian tertentu tubuh Kristus itu adalah tubuh yang terbatas sebetulnya. Ya, jadi sejak Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mengizinkan keterbatasan itu melingkupi dia. Secara kuasa dia tetap adalah Allah yang maha kuasa, tapi secara tubuh dia mengizinkan tubuhnya itu menjadi tubuh yang terbatas. Sehingga apa? Kalau Tuhan Yesus tetap ada di dunia ini, Bapak Ibu, misalnya satu hari Tuhan Yesus sedang kunjungan ke Bengkulu, maka Jakarta nggak bisa ngelihat dia gitu loh, karena ada di Bengkulu soalnya. Coba bisa bayangin nggak, kita repot banget gitu. Kita kontak-kontak Tuhan Yesus bisa nggak jadi pembicara di gereja saya, misalnya begitu ya. Wah panjang banget itu daftarnya, mungkin maaf, kamu mau di mana, kamu dari mana? Di kayak Bengkulu. Oh ya mungkin sekitar tahun 2350 deh, karena ini kita panjang banget, ini yang udah minta pelayanan Tuhan Yesus itu udah panjang banget gitu. Jadi itu benar juga sih kalau dibilang agak lebih berguna kalau dia tuh nggak ada, karena dia ada saat itu dia dalam keadaan terbatas. Betul kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus bisa pindah-pindah dengan cepat, ada ruangan tertutup, dia bisa tiba-tiba nongol. Tapi at some point ya, pada titik tertentu kita bisa melihat bahwa secara fisik dia itu apa namanya mengizinkan keterbatasan tubuhnya itu ya itu gitu loh. Kuasanya memang betul dia adalah maha kuasa, tapi secara tubuh dia nggak bisa misalnya kayak Naruto gitu, but tiba-tiba tubuhnya ada 1000 gitu misalnya. Itu Naruto Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus nggak kayak gitu ya, dia satu ya satu dia aja di situ. Nah, dengan Tuhan Yesus pergi, maka dia bisa mengutus Roh Kudus yang bersifat roh, sehingga roh itulah akhirnya yang kalau kita baca nanti dia akan terpecah-pecah masuk ke dalam masing-masing orang. Lagi pula Tuhan Yesus itu juga hanya bisa bekerja dari luar. Ini tanpa bermaksud mengecilkan pekerjaan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu pekerjaannya sempurna. Tapi bukan berarti bahwa dia itu bisa atau mengambil seluruh porsi dari pekerjaan ilahi. Ya, dia mati di kayu salib itu betul. Dia memberi teladan kepada kita itu betul. Dia memulihkan orang yang sakit itu betul, Bapak Ibu. Tapi semua itu kita tahu Tuhan Yesus hanya bekerja dari aspek eksternal, dari aspek luar. Kita melihat dia mati di kayu salib dan sebagainya. Tetapi siapa yang bisa benar-benar mengubah hati seorang manusia? Yang bisa mengubah hati seorang manusia adalah Roh Kudus. Saya baru aja kemarin khotbah di satu gereja, saya bilang satu kalimat ya yang mungkin ya jangan ditafsirkan secara negatif ya. Saya mengatakan begini, meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib 100 kali, tapi kalau Roh Kudus tidak mengubah hati seseorang, maka ya tidak ada orang yang diselamatkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memang mati di kayu salib, dia memberikan jalan keselamatan bagi orang. Tapi tanpa Roh Kudus yang mengubah hati seseorang, sehingga orang itu jadi melihat. Banyak yang melihat kan, tapi yang melihat dan menjadi percaya kan nggak banyak gitu. Dan yang melihat dan menjadi percaya itu adalah apa? Karena dia dilahirkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Nggak pernah ada kata-kata dilahirkan oleh Yesus Kristus, nggak ada. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang sehingga orang itu bisa melihat pekerjaan Kristus, menjadi percaya dan diselamatkan. Ya, maka betul adalah berguna karena dengan hadirnya Roh Kudus bisa bekerja dari dalam, di mana Tuhan Yesus bekerja dari luar, Roh Kudus bekerja dari dalam. Dialah yang mengarahkan hati manusia kepada Kristus, dia mengubah hati kita sehingga yang tadinya keras menjadi percaya, dia yang mengubah kita menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini inilah apa namanya bagaimana pada hari raya Shavuot itu Roh Kudus menjadi agen Allah yang membuat kita mengerti firman Tuhan. Sehingga dengan kita mengerti firman Tuhan, kita menjadi percaya dan akhirnya kita menjadi satu persembahan yang hidup bagi Allah Bapa. Itu tadi suatu pekerjaan yang memang ini ya saya luar biasanya lihat Allah Tritunggal itu luar biasa itu adalah masing-masing benar-benar memberikan apa ya memberikan porsi kepada yang lain gitu loh, nggak satu orang atau satu pribadi begitu katakanlah dia mau ambil semuanya pokoknya sehingga dia menjadi yang terpenting, tidak sih sebenarnya ya. Bapak dalam porsinya yang apa yang merencanakan ya, Tuhan Yesus dalam porsinya yang mati di kayu salib ya dan sebagainya, menjadi manusia dalam segala apa namanya mengizinkan dirinya dalam keterbatasan, tapi akhirnya juga ada porsi di mana Roh Kudus sekarang yang bekerja, Roh Kudus yang membuat orang-orang itu percaya. Sehingga hari Pentakosta ini benar-benar satu hari yang sebetulnya sangat penting ya Bapak Ibu ya, tidak kalah pentingnya dengan hari raya apa namanya kematian dan kebangkitan Kristus begitu. Sekali lagi saya mesti bilang kalau
Yesus bangkit, puji Tuhan, ya, tetapi tanpa pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati seseorang. Makanya orang cuma tahu doang, tapi banyak orang dunia yang tahu, oh Yesus bangkit, oh Yesus mati, tapi udah that's it gitu, dia nggak tertarik anyway gitu. Kenapa? Karena Roh Kudus nggak berbicara atau Roh Kudus nggak bekerja, nggak melahirkan dia gitu. Kan waktu saya pernah bawain khotbah juga tentang orang yang Tuhan Yesus disalibkan, ada orang di kiri di kanan, kan saya sempat katakan bahwa itu banyak yang melihat dia, banyak yang melihat dia, melihat sih banyak gitu, saat ini juga banyak yang melihat dia gitu, melihat dia disalib, tapi kan yang betul-betul menjadi percaya kan sedikit sekali Bapak Ibu. Ya, orang yang di sebelah Tuhan Yesus akhirnya percaya, dan satu lagi adalah centurion itu menjadi percaya, but that's it gitu. Yang lain, komunitas yang lebih besar itu malah cuma melihat, but ya udah gitu, gitu aja, nggak ada apa-apa gitu ya, tidak terjadi apa-apa. Ya makanya pekerjaan Roh Kudus itu begitu penting juga ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini katakan orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 2 itu, tempat yang dimaksud ini adalah rumah, Bapak Ibu, ya, rumah. Jadi kita di sini ya, bahwa Allah itu senang bekerja melalui rumah, Bapak Ibu, ya. Jadi kadang kita kan selalu pikir, wow, kita ini kalau mau pelayanan atau mau mengerjakan sesuatu, kita pikirannya besar sekali, yang wah saya pengen pelayanan jauh ke Amerika, saya mau ke Australia, saya mau ke Uganda, saya mau kemana misalnya begitu ya. Tapi selalu pekerjaan Tuhan itu ternyata bekerja dari rumah, Bapak Ibu. Ini lihat ya. Tempat itu adalah sebuah rumah di ayat 2. Dan kita juga belum lama kan bahas tentang Amsal, udah berapa kali ya, kalau nggak salah 3 kali bahas Amsal di GKI ini. Dan bagaimana Amsal itu sangat menekankan pentingnya orang tua memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Itu dikatakan dalam Amsal, dikatakan dalam kitab Ulangan, dan sebagainya begitu. Jadi bukan sekali 2 kali gitu, bahwa Allah itu ingin kita itu sebagai orang Kristen mengawali pelayanan kita dari rumah. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus umurnya berapa sampai ada di dunia ini? 33 tahun kan, benar ya? Tapi kan 30 tahun dia malah spending di mana? Dia di rumah, ya. Dia bukan spending di mana lah, di sekolah teologi mana, atau di seminar apa gitu. Enggak, dia bahkan selama 30 tahun itu ya dia just a man gitu, seorang tukang kayu gitu loh. Dia menjadi seorang kakak dari adik-adiknya, dia menjadi seorang anak dari Ibu Maria, ya dia menjadi ya someone yang ada di Nazaret begitu loh. Dia nggak kemana-mana, dia doing things, dan menurut Tuhan itu juga bukan hal yang tidak penting begitu loh. Dan baru setelah umurnya genap 30 tahun wajar untuk menjadi seorang imam, baru dia pelayanan keluar selama 3 tahun. Ini juga sama ya, Roh Kudus juga mendorong bagaimana Roh Kudus juga waktu pertama kali bekerja, pertama kali berkarya, Roh Kudus tidak turun di misalnya STTAA, misalnya STTAA belum ada malah waktu itu ya, atau di STT mana begitu, atau di Bait Allah, atau di sinagoga mana, nggak ada. Kita baca di sini, berawal dari sebuah rumah, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa kita juga harus seperti itu. Jadi waktu kita mau melayani Tuhan gitu ya, kita juga starting from orang-orang yang dekat banget sama kita, orang-orang yang Tuhan berikan tanggung jawab. Nah, memang jadi ekstrim kalau kita akhirnya hanya sibuk dengan orang-orang yang dekat saja, tapi kita tidak bisa keluar. Itu ekstrim sih, itu nggak benar juga. Karena Tuhan Yesus juga kan buktinya nggak terus-terusan di rumah, dia keluar. Roh Kudus juga nggak terus-terusan di surga, dia akhirnya turun ke bumi juga, dia masuk ke dalam diri kita, sehingga dia juga mengalami penderitaan kita, mengalami kedukaan, kadang kita juga memadamkan dia, dan sebagainya juga mengalami, kalau mau dikata semacam istilah inkarnasi, dia juga semacam mengalami inkarnasi gitu, turun ke dalam diri masing-masing orang. Tapi dia starting juga, dia mengajarkan kita juga starting dari tempat yang dekat gitu, dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang dekat, lalu baru mulai pelan-pelan makin lama makin luas. Ya, by the way, kita tahu bahwa Roh Kudus itu turun di dalam Alkitab itu dicatat 4 kali plus 1. Kenapa plus 1? Karena yang satu pertama-tama adalah dia turun di atas Tuhan Yesus, ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis. Setelah itu yang berikutnya adalah dia turun pertama kali di Yerusalem, persis seperti kata-kata Tuhan Yesus. Lalu dia turun juga di di Yudea ya. Di Yudea itu waktu itu adalah kalau tidak salah yang peristiwa Petrus dengan si Cornelius itu di Yudea. Lalu turun juga di Samaria, dan terakhir adalah di ujung bumi itu adalah peristiwa Paulus ya, kalau tidak salah di Efesus. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Tapi itu 4 kali, itu juga kalau kita circling ya. Pertama dari Yerusalem, tempat yang dekat di mana Roh Kudus pertama kali turun. Lalu Yudea lebih luas sedikit dari Yerusalem, Samaria lebih luas lagi, dan sampai ke ujung bumi. Selalu begitu. Ya, kadang ada orang, aduh saya pengen pelayanan kemana-mana gitu yang jauh-jauh. Tapi jangan-jangan sebenarnya sama orang yang dekat dia kagak bisa. Gitu. Ya, itu sebenarnya mungkin
nggak tahu ya, itu apa ya, pelarian atau apa sebenarnya. Kadang kita lebih susah loh bergaul sama orang yang deket gitu. Entah kenapa bergaul sama orang yang jauh kita kayak lebih gampang gitu. Bapak Ibu pernah dengar nama Paul Washer nggak? Paul Washer ya. Ya, Paul Washer itu, waduh kalau khotbah kan keras banget ya. Satu kali ada orang datang ke dia, Paul Washer, ya dia panggil Bapak sih ya actually. Pak, aku mau pelayanan dong. Mau kemana kamu? Mau ke Cina. Dia orang bule, by the way. Paul Washer orang bule, anaknya juga bule, sama-sama orang Amerika lah. Saya mau pelayanan dong, kemana? Ke Cina. Kenapa kamu mau ke Cina? Katanya. Ya pokoknya saya senang aja ke Cina. Emang kamu punya teman orang Cina di sini? Enggak. Emang kamu pernah bergaul sama orang Cina, mengerti kebudayaan Cina? Enggak. Terus kenapa kamu main ke Cina? Ya saya kepingin aja. Paul Washer tuh orang yang sangat apa ya, giat dalam penginjilan. Dia sangat misionaris banget gitu loh. Tapi itu pun dia merasa dia nggak setuju. Iya, Dia bilang, lu jangan-jangan pengen ke Cina cuma karena justru karena lu nggak mengenal orang Cina, maka lu pengen pergi ke iya, sana. Ya, terus Paul Washer mengingatkan, nih ya, gua ingetin ya, lu pikir orang Cina itu menarik karena lu nggak kenal mereka gitu. Tapi once lu datang ke sana, lu mulai mengenal, mereka juga sama aja kayak orang yang ada di sekitar lu kok gitu loh. Jadi kalau orang sekitar lu nyebelin ya, mereka juga sama nyebelin juga, lu siap nggak kayak gitu? Kira-kira begitu ya. Kadang manusia tuh suka pikirnya kejauhan itu, padahal yang dekat-dekat juga ada. Ya, kira-kira seperti itu yang mau ditekankan oleh Paul Washer. Nah, ya, jadi sekali lagi kita salah banget kalau kita hanya menjadi orang yang egois ya dalam kelompok kecil tapi tidak mau keluar. Tapi juga keliru juga kalau kita belum apa-apa udah pengen pergi, tapi kita nggak memperhatikan orang-orang yang ada di dalam, itu nggak sesuai dengan prinsip Alkitab sih sebenarnya. Karena kayak di Amsal apa segala macam kan itu pendidikan itu justru diawali dari orang-orang yang dekat kita kepada anak-anak kita, kita kepada orang yang ada di sekitar kita, lalu baru mulai pelan-pelan Tuhan berikan kesempatan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut ya. Di sini dikatakan juga ada mungkin karena waktu ya tadi saya bilang ini memang ayatnya kan banyak banget gitu ya. Jadi mungkin saya agak skip-skip bagian-bagian yang apa namanya ya, kira-kira bisa kita bahas di dalam hari ini. Seperti dikatakan sih lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran ya. Tadi kita kan sangat familiar dengan konsep Pentakosta di mana ada lidah api. Pertanyaannya adalah mengapa lidah, Bapak Ibu? Ya, mengapa Roh Kudus turun dalam wujud seperti lidah? Kan by the way, Roh Kudus kan tidak selalu turun dalam wujud lidah, Bapak Ibu. Ada momen di mana Roh Kudus itu turun seperti apa? Burung merpati. Ada momen di mana Roh Kudus itu digambarkan seperti apa? Angin. Ada momen di mana Roh Kudus itu digambarkan ya seperti lidah ini, lidah api begitu ya. Nah, kenapa Roh Kudus itu turun sebagai lidah? Karena pada saat itu dengan turunnya Roh Kudus, ya lidah itu kan bicara tentang apa? Kesaksian, Bapak Ibu. Ya, karena para murid setelah ini akan mendapatkan tanggung jawab untuk bersaksi. Bersaksi itu pakai lidah, Bapak Ibu. Ya, maka Roh Kudus turun sebagai lidah api. Mengapa api? Api itu melambangkan keberanian. Jadi satu lidah yang berani. Jangan lupa bahwa ini adalah murid-murid yang ketakutan sebelumnya. Mereka mengurung diri, mereka ngumpet, mereka ketakutan. Tapi dengan adanya Roh Kudus turun sebagai lidah api, maka setelah itu mereka menjadi orang yang sangat berani. Petrus berkhotbah sangat berani. Dia udah kayak nggak takut mati lagi. Ditangkapin orang, digebukin juga, dia tetap khotbah begitu loh. Dia jadi pemberani luar biasa. Kenapa? Karena dia sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus yang adalah lidah api, ya, turun sebagai lidah api, yaitu memberikan kekuatan untuk bersaksi dan memberikan satu keberanian sehingga mereka apa namanya berani bersaksi tentang Yesus Kristus ya. Nah, ini menarik juga nih ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya, Bapak Ibu. Saya pernah khotbah kayak begini apa terang-terangan di gereja Pentakosta, Bapak Ibu, Pentakosta ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini orang orang bilang ini kayak berdoa tentang apa khotbah tentang Maria di gereja Katolik gitu ya. Terus mencoba membenarkan pandangan Alkitab tentang Maria di gereja Katolik itu sama seperti membereskan pengertian tentang apa itu bahasa roh di gereja Pentakosta. Siap-siap aja pulang. Ya saya bilang paling banter nggak dipanggil lagi, udah kan gitu aja. Tapi yang penting saya yang penting melakukan apa yang terbaik pada momen itu. Saya sampaikan jadi begini sebenarnya intinya. Kita perhatikan di sini ya. Kita tahu bahwa ada satu momen di dalam Alkitab itu di mana orang itu banyak antara satu dengan lain itu tidak mengerti. Masih ingat nggak peristiwa apa, Bapak? Di mana orang ngomong A sama B, lalu nggak pada saling mengerti. Itu adalah peristiwa di Babel, yes, ya kejadian pasal 11 di Babel orang nggak pada mengerti gitu. Si A ngomong apa, si B nggak ngerti. Dan itu merupakan hukuman dari Tuhan sebetulnya. Ya karena mereka ingin mendirikan suatu menara. Nah, sebetulnya dengan hadirnya Roh Kudus ini
ini kita perhatiin ya, bahwa ternyata mereka itu bisa bicara dalam bahasa yang orang lain tuh bisa mengerti. Jadi kata-kata kuncinya itu adalah mereka orang-orang itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang ini gitu loh. Jadi Roh Kudus itu membuat orang lain tuh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah ya. Jadi membuat seorang tuh mampu mengerti dan memahami orang lain. Jadi dari sisi pembicara dia juga jadi lebih mengerti lawan bicaranya sehingga dia bisa bicara dengan tepat. Dari sisi pendengar, pendengar juga bisa mengerti apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi ini sesuatu hal yang anti atau kebalikan dari apa yang terjadi di Babel, Bapak Ibu, di mana orang saling berbicara dan orang saling mengerti gitu loh ya. Jadi artinya apa? Artinya Roh Kudus itu ketika dia turun, dia memberikan satu apa namanya hati kepada orang yang bersaksi itu, sehingga orang yang bersaksi juga dia bisa punya satu, dia tidak egois, dia tidak bicara di dalam bahasanya sendiri. Ya, bayangin nih Bapak Ibu, kan tadi kita ngomongin tentang STTA. Misalnya rata-rata orang sekolah teologi. Nah, ini memang kadang-kadang kalau orang lulusan sekolah teologi kalau baru-baru lulus, dia masih semangat bro, habis baca buku yang berat-berat segala macam, maka dia waktu ngomong sama jemaat itu mungkin tanpa sadar, masih gayanya bawain jurnal, Bapak Ibu, sehingga jemaat bisa kelenger gitu loh. Mati gue, ini apa ini, pakai jurnal-jurnal ya, kutip-kutip footnote segala macam. Itu cocok kalau orang ngomong di sekolah teologi, tapi ngomong di jemaat, kasihan jemaatnya begitu ya. Nah, dengan dia makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dia akan makin mengerti gitu loh, bahwa nggak ngapain sih kayak begitu gitu loh. Apa gunanya sih kita ngomong sesuatu orang lain nggak ngerti? Kenapa sih kita nggak menurunkan standar pembicaraan kita sehingga orang tuh jadi lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan? Itu kan jauh lebih penting, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang di apa Roh Kudus lakukan kepada si orang yang bersaksi. Di sisi lain, kepada orang yang mendengar juga diberikan pengertian oleh Roh Kudus sehingga orang itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh si orang yang bersaksi atau si pembicara lah begitu kira-kira. Pembicara lebih mengerti orang yang sedang kepadanya dia bicara sehingga dia juga bisa ngomong di dalam level pembicaraan yang ya diusahakan sebaik-baiknya bisa sama, bisa dimengerti begitu ya sama orang lain. Di sisi lain, Roh Kudus juga bekerja dalam diri orang yang mendengar sehingga orang yang mendengar juga bisa mengerti. Jadi kata kuncinya adalah saling mengerti begitu, bukan orang yang sombong dia ngomong sendiri bodoh bodoh amat orang ngerti apa enggak ya, tapi dia orang yang justru kepingin agar orang lain itu mengerti. Nah, Bapak Ibu, uniknya adalah terjadi satu peristiwa di Korintus, Bapak Ibu. Nah, ini dia, makanya ini yang suka jadi masalah kan, yang di Korintus itu. Di Korintus itu orang-orang itu pada sombong-sombong, Bapak Ibu ya, sehingga entah kenapa mereka itu malah bangga kalau mereka bisa ngomong sesuatu pakai bahasa yang lain, orang lain nggak ngerti. Mereka entah kenapa tuh kayak bangga gitu loh, aneh banget gitu ya. Jadi terlepas deh dari apakah bahasanya tuh kayak bahasa roh seperti yang kadang-kadang kita suka tahu itu, yang kita juga nggak tahu grammarnya apa segala macam kayak begitu. Saya pikir nggak terlalu penting bahasanya apa. Saya pikir begini aja contoh yang gampang. Ini kan rata-rata kan orang Indonesia di sini kan kalau saya lihat ya. Umpamakan misalnya saya nih, umpama doang ya, saya sih nggak bisa. Saya bisa bahasa Jerman misalnya gitu Bapak Ibu. Lalu saya khotbah di sini pakai bahasa Jerman. Wah, misalnya begitu ya. Terus Bapak Ibu kan dengerin, gila Pak Isar ngomong apa itu? Terus saya bilang begini, nggak ngerti kan? Nah, kasihan lo memang. Beda sama gua ngerti soalnya. Misalnya begitu ya. Jadi entah kenapa, si pembicara itu dia seolah-olah dia ngerti sesuatu dan dia merasa bangga ketika pendengarnya nggak ngerti. Nah, Paulus sebel sama orang kayak begitu. Lu apa-apaan sih kayak gitu? Bapak Ibu kan pernah baca di Korintus kan? Daripada lu ngomong ribuan kata yang orang nggak ngerti, kalau gua sih, kata Paulus, gua ngomong 5 kata yang penting orang ngerti. Pernah dengar nggak Paulus ngomong begitu? Lihat nggak? Lihat di sini. Paulus tuh mirip dengan apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Itu jiwanya Paulus gitu. Dan itu memang betul jiwanya Roh Kudus. Memang Roh Kudus tuh lebih suka ngomongin sesuatu yang orang lain tuh bisa ngerti gitu loh. Ketimbang lu kayak ngomong pakai bahasa ya lu apa gitu ya, pakai bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa roh atau apa whatever begitu namanya, yang ngerti kok cuma lu doang gitu. Makanya kata Paulus begini, kalau emang lu mau ngomong sesuatu yang ngerti cuma lu doang, ya udah lu doa pakai bahasa itu aja supaya lu sama Tuhan aja yang tahu gitu. Ngapain ngomong di depan jemaat pakai bahasa yang membuat orang lain tidak ngerti. Poinnya apa? Kata Paulus kira-kira begitu ya. Tapi dan benar, coba sekarang kita coba pikirkan, kalau kita bisa ngomong sesuatu yang orang lain nggak ngerti, ini misalkan kita nih, saya nggak tahu ada berapa puluh orang, terus tiba-tiba saya ngomongin sesuatu yang Bapak Ibu nggak ngerti gitu ya,
Terus Bapak Ibu pelangap pelongo dengerin saya ngomong gitu ya. Poinnya apa coba saya? Terus poinnya apa saya ngomong? Kecuali untuk sekedar kayak nyombongin diri, merasa diri lebih pintar. Ya kasihan nih orang-orang Bengkulu kagak ngerti gue ngomong apa. Itu kan nggak benar malahan gitu loh. Dan Paulus nggak suka dengan orang seperti itu. Berarti kalau Paulus nggak suka, Tuhan juga nggak suka gitu loh. Tuhan suka orang yang bisa bicara at the same level dengan orang lain. Dia bisa ngimbangin lawan bicaranya. Lawan bicaranya kira-kira pengertiannya segini, dia juga berusaha mengerti dan berbicara dalam at the same level. Sehingga yang orang yang mendengar juga bisa berusaha bisa mengerti juga apa yang coba disampaikan. Itulah semangat Roh Kudus itu di sana sebenarnya Bapak Ibu. Makanya yang dilakukan oleh jemaat Korintus dengan segala bahasa rohnya yang aneh-aneh itu benar-benar anti Pentakosta sebenarnya. Itu lebih mirip Babel sebetulnya. Lebih mirip Babel. Jadi itu nggak benar banget. Apalagi kalau ini ya karena ketentuan waktu ya. Saya bisa sampai kepada pengertian ini karena saya waktu itu juga teliti sampai bahasa Yunani-nya. Cuma ya itu sekali lagi, buat apa juga saya omongin sampai ke bahasa Yunani-nya, toh kepanjangan nanti ya kan Bapak Ibu juga apa ya kan hanya sedikit yang benar-benar belajar bahasa Yunani, tapi waktu itu ketika saya coba teliti bahasa Yunani memang betul ada perbedaan setiap kali Roh Kudus yang apa namanya lidah api itu turun ya, itu selalu memakai bahasa lidah yang jamak. Lidah yang jamak artinya plural, artinya Roh Kudus turun untuk berbicara kepada plural, kepada jamak. Jamak tau ya, jamak itu berarti lebih dari satu orang. Tapi setiap kali ada bahasa roh yang di Korintus itu yang nggak benar, itu yang ditegur-tegur oleh Paulus, itu selalu bicaranya singular gitu. Bahasanya itu adalah bahasa lidah yang singular ya. Dan ya mungkin saya koreksi sedikit bahwa dalam Alkitab ini bahasanya kan disebut bahasa roh, tapi ternyata setelah saya cek ke dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya lebih tepat disebut bahasa lidah. Karena roh itu dalam bahasa Yunani pneuma, sedangkan lidah itu glosa. Dan semua tentang bahasa-bahasa roh itu dalam bahasa Yunani selalu pakai glosa, bukan pneuma. Jadi sebenarnya lebih tepat bahasa lidah. Kenapa bahasa lidah? Karena Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api itu mas. Lidah, lidah, lidah. Jadi semua sama begitu ya. Semua sama. Jadi Roh Kudus turun dalam bentuk lidah, manusia berbicara dalam lidahnya Roh Kudus. Tapi ada juga yang mau bicara dengan lidahnya sendiri. Nah itu dia yang ketiga. Ya, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api supaya orang yang bersaksi bisa berbicara dalam bahasa lidahnya Roh Kudus, yaitu lidah kesaksiannya Roh Kudus. Tapi ada orang-orang yang nggak kepingin begitu, dia kepingin bahasa lidahnya sendiri. Orang nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Nah itu nggak benar kayak begitu, yaitu anti gerakan Pentakosta sebetulnya. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya adalah di sini katakan bagaimana mungkin kita masih mendengar, nah ini sama ya, mereka pakai bahasa ini, bahasa itu, kita ini keturunan apa, ya, kok bisa mengerti. Nah itu tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa orang-orang ini dalam bahasa-bahasa yang berbeda, mereka bisa mengerti. Memang pada momen itu saya pikir Roh Kudus betul-betul melakukan suatu mujizat gitu ya, sehingga orang-orang dari bahasa yang berbeda-beda bisa mengerti. Tapi saya pikir dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi kita adalah kita kan tidak expect kita selalu bisa melakukan mujizat. Dalam artian saya tiba-tiba ngomong orangnya semuanya bahasanya apa gitu ya, bahasa Swahili atau apa gitu Afrika, tiba-tiba saya ngomong orang ngerti. Tapi aplikasinya mungkin lebih ke bagaimana kita berusaha mengerti lawan bicara kita dan bagaimana lawan bicara kita juga bisa bisa menangkap gitu ya. Saya pikir itu pengertian yang apa namanya lebih ada gunanya buat kita begitu. Ketimbang selalu membayangkan bahasa yang dipakai Roh Kudus ini adalah selalu bicara tentang hal-hal yang ajaib gitu ya, orang ngomong apa, dia bahasa Inggris, saya ngomong pakai bahasa Jawa, entah kenapa dia bisa mengerti. Ya bisa terjadi seperti itu, seperti yang jadi Pentakosta, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita malah kita mungkin jarang ada momen seperti itu. Tapi jauh lebih sering adalah kita diperhadapkan pada momen di mana kita harus bicara dengan orang lain dan kita di dalam kepenuhan Roh Kudus ya, Roh Kudus ketika menguasai kita, kita berusaha berbicara kepada masing-masing orang. Seorang suami lebih bisa bicara kepada istrinya karena dia mengerti. Seorang istri bisa bicara kepada suami karena dia juga berusaha mengerti suaminya. Orang tua bisa bicara kepada anak-anak karena dia berusaha mengerti anak-anaknya. Sehingga anak-anak bisa berkata, kok papa mama bisa bicara kepadaku ya, sehingga aku bisa mengerti mereka. Itu kan sesuatu yang sebetulnya sangat applicable dan tidak tidak semua orang bisa bicara dalam bahasa orang lain. Suami nggak selalu bisa bicara dalam bahasa istri. Istri nggak selalu bisa bicara dalam bahasanya suami. Orang tua nggak selalu bisa bicara dalam bahasa anak-anak. Seorang yang lulusan teologi udah sekolah S5, S6
sampai setuju mungkin ya, nggak selalu bisa bicara sama orang awam dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang selalu kayak ada gap begitu. Nah, Roh Kudus datang mempersatukan itu semua. Saya pikir memahami dengan cara begini jauh lebih fruitful ketimbang kita hanya membayangkan, wow, ada peristiwa-peristiwa yang ajaib. Saya nggak menutup bahwa Roh Kudus bisa melakukan peristiwa yang ajaib, pasti bisa, ya. Tapi saya pikir jauh lebih fruitful bagi kita untuk memahami itu sebagai sesuatu yang mendorong kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita berusaha mengerti orang sehingga orang lain itu bisa mengerti firman Tuhan begitu. Ya, itu yang saya pikir jauh lebih fruitful begitu ya. Nah, dalam peristiwa Pentakosta ini kalau kita tahu memang Allah mempersatukan banyak hal ya. Ketika Tuhan itu turun Bapak Ibu, itu dalam bahasa Yunani, minta maaf saya terpaksa kutip Yunani lagi, itu sebenarnya kata-katanya tuh waktu turun lidah itu adalah divided tongue. Divided tongue itu artinya lidah yang terpecah-pecah. Jadi saya makin menemukan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu dengan pekerjaan Tuhan Yesus itu betul-betul inline ya. Tuhan Yesus kan tubuhnya terpecah-pecah ya. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dipecahkan bagimu, ditumpahkan bagimu gitu ya. Dan kita membayangkan itu kan sebagai suatu penderitaan bagi Tuhan Yesus, bahwa Dia untuk mengasihi kita, tubuhnya terpecah-pecah begitu. Tubuhnya harus dibagi-bagikan dan betul-betul secara harafiah terpecah-pecah di kayu salib, secara harafiah darahnya ditumpahkan di kayu salib. Itu Tuhan Yesus. Tapi kita bayangin nggak, Roh Kudus bukannya kurang menderita, Bapak Ibu. Waktu dia turun itu, di situ dikatakan divided tongue. Divided tongue. Jadi turun ke masing-masing orang gitu, si A, si B. Dan itu sengaja pakai kata-kata divided untuk mengatakan bahwa Roh Kudus juga terpaksa, kalau saya pakai istilah manusia ya, terpaksa begitu ya, kayak dia juga menderita gitu loh Bapak Ibu. Dia turun ke dalam dunia ini, dia masuk ke dalam pribadi para rasul dan bahkan sampai ke zaman kita sekarang ini. Roh Kudus juga bukan tidak mengalami penderitaan, dia kayak seperti Tuhan Yesus, dia juga terpecah-pecah gitu, divided. Dia mau tidak mau harus berusaha apa ya? Roh Kudus itu kan orangnya pribadinya sensitif. Dia bicara sama Petrus beda sama cara dia ngomong sama Paulus, beda sama cara dia ngomong sama Yohanes, beda cara dia ngomong sama kita dan sebagainya gitu. Dia mengerti kita, Roh Kudus mengerti kita dan dia berusaha bicara sesuai dengan apa yang kita mengerti. Dan itu adalah disebutkan dalam Alkitab ini adalah divided tongue, dia terpecah-pecah. Dan Roh Kudus ketika dia mendiami manusia, dia menderita nggak Bapak Ibu? Menderita Bapak Ibu. Buktinya apa? Ada perintah atau ada nasihat apa? Jangan dukakan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Roh Kudus bisa berduka Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus nggak bisa berduka ya buat apa ada kata-kata jangan duka itu kan? Jangan padamkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga waktu tinggal dalam diri kita, dia juga mengalami penderitaan. Karena apa? Kita berdosa, sedangkan dia Allah yang suci. Dia juga mengalami kesedihan, dia juga mengalami keterlukaan. Jadi sama gitu seperti yang Tuhan Yesus alami ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia terpecah-pecah. Sekarang giliran Roh Kudus dia tuh terpecah-pecah gitu ya. Rohnya itu dibagi-bagikan. Dia juga turun sebagai satu api yang besar begitu ya, sehingga semua orang disuruh masuk ke situ nyemplung gitu. Bisa nggak? Roh Kudus turun dalam satu api yang besar, semua orang pada masuk nyemplung dalam api. Bukan, tapi dia turun dalam api yang kecil, 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 dan dia tersebar kemana-mana. Itu artinya dia yang terpecah-pecah. Dia mendekati manusia. Atau boleh nggak ya saya pakai, jangan salah paham ya, sebenarnya kata-kata inkarnasi itu hanya untuk Tuhan Yesus sih sebenarnya actually. Cuman kayak semacam mirip seperti itu, bahwa dia tuh harus hadir dalam tubuh kita yang berdosa ini, dan itu sebenarnya bukan tidak membuat Roh Kudus itu menderita gitu, menderita ya. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat terpangu-pangu sambil berkata apa artinya ini, tetapi orang lain menyindir. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sehebat-hebatnya apa, sebesar-besarnya apa pekerjaan Tuhan itu, selalu ada orang yang berpikiran negatif segala macam. Kita jangan lupa ya bahwa dari zaman dulu udah kejadian seperti itu ya. Ini pekerjaan yang luar biasa loh, Pentakosta. Luar biasa dari sisi Allah yang sudah melakukan pekerjaan yang besar. Dia turun ke bumi, dia divide tongue, dia tinggal dan sebagainya, lalu dia berkarya. Dia bisa menyebarkan firman Tuhan sehingga orang-orang dari berbagai bahasa bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Negatif gitu, yang malahan kok malah menafsirkannya secara yang bukan-bukan gitu ya. Jadi itulah ya, waktu kita melayani Tuhan dan ternyata pelayanan kita diterima,
kita juga jangan menjadi besar kepala atau sombong ya. Itu semua adalah kebaikan Tuhan yang mengizinkan pelayanannya diterima. Tapi ada juga ketika orang yang kita layani tapi malah jadi tidak suka dan sebagainya, kita juga ingat bahwa sebenarnya itu udah diberitakan dari sejak kapan bahwa memang ada orang-orang yang bisa seperti itu gitu. Ada orang-orang yang memang selalu bisa melihat hal-hal yang negatif ya, sehingga itu bukan lagi menjadi suatu hal yang tidak seharusnya mendiscourage kita gitu ya. Sebagai manusia sih saya yakin kita semua pasti discourage ya, easier said than done, gampang sih ngomongnya tapi pas ngalamin kan nggak enak. Tapi mungkin ini juga jadi penghiburan ya bagi kita bahwa ternyata orang-orang seperti para rasul atau bahkan pelayanan Allah sendiri kepada manusia ini, walaupun betapapun hebatnya, bahkan Tuhan Yesus ketika dia sudah melakukan yang terbaik bagi dunia ini, juga yang percaya sama dia kan nggak banyak gitu, yang menghargai dia juga nggak banyak. Ya, Roh Kudus juga begitu, waktu dia melakukan satu pekerjaan yang begitu besar, ada orang yang heran, ada orang yang kaget ya. Kita bersyukur kalau dalam hidup kita ini kita masih ada ketercengangan ya melihat pekerjaan Tuhan. Ya itu saya pikir satu hal yang baik ya, tercengang dan kita gitu ya. Apa namanya, kita merasa kagum ya, seperti apa tuh lagu itu, ku kagum hormat akan engkau ya, and I stand in awe of you, kan gitu kan kata-katanya ya. Kita bersyukur kalau kita masih punya ya, tercengang terhadap apa yang Tuhan lakukan, tapi sifat yang atau tercengang yang kagum, yang ingin percaya lebih jauh, itu hal yang baik. Tapi ada juga orang yang tercengang, bingung, dan akhirnya malah menyindir. Ada juga ini, ada bukti kita lagi baca ya, malah dikatain lagi mabuk apa segala macam. Nah itu ya kita mengerti juga bahwa memang dunia itu adalah seperti demikian ya. Maksud saya adalah kalau Tuhan Yesus saja pekerjaannya begitu sempurna, tetap masih bisa ditolak oleh manusia. Kalau Roh Kudus pekerjaannya sudah begitu luar biasa, memberikan yang terbaik kepada Allah ya, memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Allah Bapa, tapi ternyata manusia ada aja yang menyindir gitu ya. Ya mungkin in a way ini bisa menjadi satu penghiburan bagi kita ketika kita melayani ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Maka kita ingatlah akan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang juga di dalam kesempurnaannya pun tidak selalu mendapatkan hasil yang istilahnya tuh indah gitu ya. Hasilnya malah mungkin jadi sesuatu yang menyedihkan atau ya melukai perasaan gitu, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah bicarakan dalam waktu yang cukup singkat ini bisa menjadi satu sekali lagi memang ini terus terang ayatnya banyak banget sebenarnya, kalau kita mau gali itu banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan, tapi saya pikir mudah-mudahan dari perikop dari kisah Rasul ini ya, Pentakosta ini kita udah tangkap beberapa poin-poin yang penting ya tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta ya, di mana itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Lalu kita juga bicara tentang, nah ini mungkin yang saya kepingin Bapak Ibu sebelum tutup ini adalah kembali mengingat bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah bukannya orang yang semakin kepingin dimengerti gitu, tapi orang yang makin lama makin bisa berusaha mengerti orang lain ya, dan makin lama makin bisa berbicara di dalam level yang sama dengan lawan bicaranya, sehingga pelan-pelan orang-orang itu dengan tujuan satu sih sebenarnya, itu apa, supaya firman Tuhan itu bisa disampaikan gitu, supaya pesan firman Tuhan itu bisa nyampai kemana-mana. Itu nggak gampang, nggak gampang. Saya pernah ya diminta pelayanan ke anak kecil, saya nggak bisa loh, saya nggak bisa gitu ya. Jadi saya juga ada keterbatasan gitu. Saya khotbah di kalangan orang dewasa mungkin saya bisa, tapi kalau sudah khotbah anak kecil berarti kan saya mesti coba bagaimana berbicara dalam bahasa anak kecil gitu supaya anak kecil itu bisa ngerti. Ya itu saya juga merasa nggak mampu gitu, saya nggak sanggup. Jadi tapi ya untungnya kan dunia ini bukan cuma saya doang gitu, ada orang lain yang mampu kok, lu nggak mampu ya nggak apa-apa, banyak yang mampu kok gitu. Ya itulah indahnya gitu kan pelayanan bersama. Jadi ada yang bisa ini, ada yang bisa ono, ada yang mampu bicara sama si A, si B segala macam gitu. Ada yang bisa bicara sama orang Parsia, ada yang bisa bicara sama orang Arab, ada yang bisa bicara ini. Nah itu kan indahnya Pentakosta kan begitu ya. Dan rasulnya juga kan bukan cuma satu Bapak Ibu. Waktu di dalam Pentakosta ini kan bukan cuma Petrus aja ya, wow Petrus tuh jago banget, dia bisa ngomong Parsia, dia bisa ngomong Arab, dia bisa ngomong Mesopotamia, dia kan nggak gitu juga. Tapi rasulnya kan terbagi-bagi juga, dia banyak si A, si B ngomong sama si A. Nah itu kan kehidupan kita juga begitu sekarang ya. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk bicara sama kalangan ini, ada orang yang bicara kalangan itu, kalangan ini, kalangan itu. Tapi hasil akhirnya adalah bagaimana dunia ini pada akhirnya bisa mengerti firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang telah diberikan lidah api dari Roh Kudus sendiri ya. Mari kita berdoa.
Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami bisa merenungkan betapa pekerjaan Roh Kudus juga ada satu pekerjaan yang besar, pekerjaan yang bisa membawa manusia untuk datang kepada Kristus menjadi orang yang percaya. Dan kami bersyukur kiranya Roh Kudus yang pernah turun di dalam peristiwa Pentakosta, di dalam apa yang disebutkan dalam Perjanjian Baru juga, dan kami percaya juga sudah turun atas kami. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat semakin eh, besar dalam diri kami, sehingga kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk membawa firman-Mu, untuk membawa pengenalan akan Engkau kepada berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang ada di dunia ini. Masing-masing kami adalah orang-orang yang punya kelebihan dan juga punya keterbatasan. Tapi itulah justru indahnya bahwa kami tidak melayani sendirian. Tidak ada di antara kami yang terlalu hebat sehingga bisa pegang semua porsi pelayanan. Tapi masing-masing orang sudah ada porsinya masing-masing dan semua orang itu dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus yang sama, yaitu Roh Kudus yang telah membagi-bagikan dirinya di dalam diri kami masing-masing. Adalah kami belajar melayani bersama-sama, melayani mulai dari rumah kami, melayani melalui lingkungan kami yang dekat, mungkin di gereja dan sebagainya, lalu mungkin ke lingkungan yang lebih luas di gereja lain atau di sinode lain dan sebagainya, dan di daerah-daerah yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Chuantao Berta atau Chuantao Henry. Terima kasih Bang I. Sama-sama. Ya, teman-teman, kita mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali hadir ya, memang. Tapi ini kita foto saja deh ya. Nanti boleh saling kenal di eh, berikutnya ya. Oke, kita akan foto. Kita buka kamera. Rekaman. Oh, oke, 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 oke. Wah, ini